Mungkin kalian pernah melihat bangunan seperti ini, atau seperti ini, dan bahkan seperti ini. Mungkin juga kalian bertanya kenapa seperti itu. Well, semua itu adalah produk dari arsitektur. Tapi apa itu arsitektur? Apa itu bisa dimakan? Terus apa hubungannya? Hai, saya Agila Winulangkara, mahasiswa dari Universitas Mula Warman Prodi Arsitektur. Saya sudah menjadi mahasiswa arsitektur selama 2 bulan. Well, I know, 2 bulan bukan waktu yang lama, tapi ya apa salahnya kan? Arsitektur adalah ilmu merancang bangunan yang memperhatikan keindahan, kekuatan, dan fungsi sebuah bangunan, dan juga mempertimbangkan aspek psikologi, dalam hal ini aspek manusia, aspek sosial, aspek budaya, dan lain-lain. Pada intinya, arsitektur adalah ilmu merancang bangunan dengan benar. Ingat ya, dengan benar, bukan secara ngasal. Arsitektur berasal dari bahasa Yunani, arki dan tekton. Arki ini artinya menjadi yang pertama atau yang mengatur, dan tekton sendiri sebagai pembangun atau mason. Dalam hal ini mason itu tukang kayu. Terus siapa dong pencipta arsitektur? Apakah dia seorang yang pintar, cerdas, jenius seperti orang-orang yang berpengaruh lainnya? Pada dasarnya, arsitektur muncul bersamaan dengan adanya manusia. Kita lihat orangnya gitu, ya, orang yang memegang kapak genggam itu. Sudah pasti dia memerlukan tempat berlindung. Dan juga tempat berlindung itu kebutuhan dasar dari manusia. Arsitektur terus berkembang mulai dari zaman Mesir kuno yang biasa kita sebut dengan piramid. Lihatlah piramid ini. Begitu simetris, berbentuk geometris yang indah. Lihat juga Colosseum ini. Berbentuk lingkaran, ya tabung sih. Atau bahkan ini, atau candi-candi yang ada di Indonesia, Candi Borobudur, simetris sekali bukan? Dan terus berkembang sampai jadi seperti ini. Itu kenapa ngalangin woi? Ada satu pria bernama Vitruvius yang menjadi tokoh yang penting di dunia arsitektur. Terus kenapa penting? Marcus Vitruvius Pollio adalah seorang arsitek, insinyur militer, penulis pada era kejayaan Romawi kuno. Tapi bukan itu yang membuat dia penting dalam dunia arsitektur. Pria ini telah menulis 10 buku yang berjudul De Architectura. Dan hebatnya, buku ini menjadi ilmu arsitektur paling tua dan juga menjadi rujukan hingga saat ini. Dan rujukannya ini di seluruh dunia. Sudah pasti ke-10 buku itu sangatlah tebal dan banyak isinya, dan kita pun juga pasti malas untuk membacanya. Tapi tenang saja, pada intinya Vitruvius menekankan bahwa bangunan yang baik harus memenuhi firmitas, dalam hal ini kekuatan, utilitas, itu kegunaan, dan venustas, itu keindahan. Firmitas sendiri berupa keamanan dan juga keawetan dari sebuah bangunan, pemilihan material yang tepat, dan juga cara penyaluran beban dari atas sampai ke tanah. Untuk utilitas, sudah pasti sebuah bangunan harus memiliki tujuan dan manfaat tertentu, dan juga pengelolaan ruang yang baik. Dan yang terakhir, venustas. Seperti sebelumnya, venustas adalah keindahan, dan menurut Vitruvius sendiri, keindahan itu berasal dari proporsi dan simetri. Contoh yang paling sempurna di sini adalah tubuh manusia yang memiliki simetri dari titik pusat tubuh, atau yang biasa kita kenal dengan Vitruvian Man. Ketiga hal tadi sering dikenal dengan sebutan trilogi Vitruvius. Untuk memudahkannya, ayo kita lihat diagram ini. Ada firmitas, ada utilitas, dan ada venustas. Dan sebuah bangunan yang baik ada di tengah sini. Ingat ya, di tengah, bukan di sini, atau bahkan di sini. Bangunan ini disebut dengan bangunan ideal karena dia indah, kokoh, dan berfungsi dengan baik. Jadi sudah ngerti kan apa itu arsitektur? Sudah jelas arsitektur itu bukan sesuatu yang kita makan. Dan juga untuk bangunan-bangunan yang kita lihat di awal tadi, itu sudah pasti memenuhi ketiga aspek atau trilogi Vitruvius ini. Well, itu aja. Silahkan kalau suka ya like, kalau nggak suka silahkan dislike. Saya pun juga tidak peduli. Dah.